Malam ini kita akan membahas tanggung jawab anak yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus dan itu adalah menghormati dan menaati orang tua kita. Tonight we will discuss the responsibilities that children must carry out as followers of Christ, and that is to honor and obey parents. Ketika saya mencari pengertian hormat dan taat di Google, saya mendapatkan bahwa hormat itu artinya menghargai dan sopan terhadap orang lain, khususnya yang lebih tua, sedangkan taat adalah menunjukkan sikap patuh, setia, dan tunduk. When I searched for the meaning of honor and obedience on Google, I found that honoring means respecting and being polite towards other people, especially those who are older, while obedience means showing an attitude of faithfulness and submission. Ini adalah definisi hormat dan taat kepada orang tua menurut dunia. This is the definition of honor and obedience to our parents according to the world. Tapi apa sih definisi menghormati dan menaati orang tua kita versi Alkitabiah? But what is the biblical definition of honoring and obeying our parents? Mari sama-sama kita akan melihat dan mempelajari pengertian hormat dan taat orang tua di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Let us study the meaning of honor and obey parents in the Old and New Testaments. Di Perjanjian Lama, kita akan bahas di Perjanjian Lama terlebih dahulu yang terdapat di Keluaran pasal 20 ayat 12 yang berkata, hormatilah, hargai, taati, sayangi ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. We'll discuss Exodus 20 verse 12, which says, honor, respect, obey, care for your father and your mother, so that your days may be prolonged in the land the Lord your God gives you. Dalam bahasa Ibrani, kata hormatilah adalah kabet. Kabet ini ditulis dengan bentuk tunggal imperatif yang artinya ditulis dalam bentuk kata kerja yang bersifat memerintah. Jadi hormat adalah suatu perintah. In Hebrew, the word honor is kabet. Kabet is written in the singular imperative form, which means it is written in the form of a commanding verb. This is a command. Dan kabet sendiri memiliki arti menghormati, memberi bobot kepada seseorang, memuliakan, menghargai, dalam arti memberikan tempat yang terutama dan memandang orang itu sebagai orang yang serius dan penting. And kabet itself has the meaning of respecting, giving way to someone, glorifying, appreciating in the sense of giving that person priority and looking up to that person as a serious and important individual. Bahkan kabet ini juga digunakan untuk menunjukkan hormat kepada Tuhan yang tertulis di beberapa kitab di Perjanjian Lama seperti di 1 Samuel 2 ayat 30, Yesaya 24 ayat 15, Mazmur 22 ayat 23, dan Amsal 3 ayat 9. In fact, kabet is also used to show honor for God as written in several books in the Old Testament, such as in 1 Samuel 2 verse 30, Isaiah 24 verse 15, Psalm 22 verse 23, and Proverbs 3 verse 9. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kata hormatilah kepada orang tua berarti lebih dari sekedar tunduk kepada mereka atau menghormati keinginan mereka. Kabet itu artinya mereka harus diprioritaskan dengan mengakui pentingnya hak mereka dihargai karena prioritas atau otoritas yang telah diberikan. So we can conclude that the word honor to parents means more than just submitting to them or respecting their wishes. It means that they must be prioritized by recognizing the importance of their rights, honored because of the priority and authority they have been given. Bahkan di Imamat 19 ayat 3 berkata, masing-masing dari kamu harus menghormati ibu dan ayahmu, dan kamu harus memelihara hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Dan kata hormat dalam bahasa Ibrani di sini artinya adalah takut, ya. Takut di sini artinya menunjukkan hormat dan kekaguman terhadap orang tua kita. Even in Leviticus 19 verse 3 says, each of you shall respect his mother and his father, and you shall keep my Sabbats. I am the Lord your God. And the word for honor or respect in Hebrew in this verse is fear. Fear in this term means showing respect and admiration for our parents. Dari sini kita jelas tahu bahwa menghormati orang tua merupakan perintah yang sangat penting. Dan jika kita memilih untuk tidak menghormati orang tua kita, maka kita telah melakukan pelanggaran yang besar di mata Tuhan.
From this, we clearly know that honoring our parents is a crucial commandment, and if we chose not to respect our parents, then we have committed a great offense in the eyes of God. Tapi kita harus tahu bahwa perintah ini juga tercatat di dalam 10 perintah Tuhan. 4 hukum yang pertama berhubungan dengan Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan telah menempatkan dirinya sebagai yang pertama. Hanya setelah itu, dalam perintah kelima dan seterusnya, interaksi hukum dengan manusia dibahas. Perintah kelima ditunjukkan kepada orang tua terlebih dahulu. However, we must know that this is the 5th of God's 10 commandments. The first 4 relate to his direct wishes, meaning that the Lord has placed himself first. Only after that, in the 5th commandment onwards, are human interactions addressed. Parents are addressed in the 5th commandment. Ketika orang tua disebut pertama kali oleh Tuhan dalam ke-10 perintahnya, itu berarti Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua untuk dihormati. When parents are mentioned first by God in his 10 commandments, he confers authority to parents to be honored by children. Tapi saya juga mau menjelaskan tentang konteks yang ada di ayat ini. Ke-10 perintah ini diberikan kepada umat Israel, umat pilihan Tuhan. Maka dari itu, semua umat Israel yang menerima hukum ini merupakan perwakilan Tuhan, termasuk para orang tua. However, I want to explain the context in this verse. These 10 commandments were given to the people of Israel, God's chosen people. Therefore, all the Israelites who accepted this law were God's representatives, including parents. Ulangan pasal 6 ayat 4-7 berkata, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Haruslah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan pikiranmu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat 6, perkataan ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah tertulis dalam hati dan pikiranmu. Ayat 7, kamu harus mengajarkannya dengan rajin kepada anak-anakmu, menanamkan ajaran-ajaran Allah dalam pikiran mereka, dan merasuki hati mereka dengan kebenarannya, dan berbicara tentangnya ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun. Deuteronomy 6 verse 4-7 says, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, the only God. You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength, your entire being. These words which I am commanding you today shall be written on your heart and mind. You shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with his truths, and shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up." Orang tua di konteks ini merupakan perwakilan dari Tuhan yang harus dan memiliki tanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka hukum Tauratnya Tuhan. Maka tidak heran kenapa Tuhan memberikan perintah untuk menghormati orang tua, dikarenakan peran mereka yang penting dalam mengajarkan Tauratnya Tuhan di dalam keluarga. Ini adalah pengertian menghormati orang tua di Keluaran pasal 20 ayat 12. Parents in this context are representatives of God who must and have the responsibility to teach their children the laws of God. So it is not surprising why God gave the command to children to respect parents because of their important role in teaching God's law in the family. This is the meaning of honoring parents in Exodus 20 verse 12. Sekarang kita akan lihat di Perjanjian Baru. Kita lihat apa yang Perjanjian Baru katakan tentang menghormati dan menaati orang tua. Now, let's look at what the New Testament says about honoring and obeying parents. Efesus pasal 6 ayat 1-2 berkata, "Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Artinya apa? Yaitu menerima bimbingan dan didikan mereka sebagai wakil-wakilnya. Karena memang demikianlah, karena ketaatan mengajarkan hikmat dan disiplin diri. Ayat 2, hormatilah, hargai sebagai sesuatu yang berharga ayahmu dan ibumu, dan hargailah mereka. Inilah perintah pertama yang juga memiliki janji. Ephesians 6 verse 1-2 says, "Children,
Obey your parents in the Lord, that is, accept their guidance and discipline as his representatives, for this is right. For obedience teaches wisdom and self-discipline. Honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise. Di ayat 1 dikatakan bahwa anak-anak diminta untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Yang artinya kita bisa hormat, taat, dan menerima ajaran mereka jika bimbingan dan didikan orang tua kita mempresentasikan Tuhan. Karena orang tua di sini merupakan perwakilannya Tuhan, dan merekalah yang melakukan firman Tuhan yang akan menjadi perwakilannya Tuhan. In verse 1, it says that children are asked to obey their parents in God, which means we should honor, obey, and accept their teachings if our parents' guidance and upbringing represents God. Because parents here as God's representatives, and those who practice the word of God is the representative of God. Mengapa orang tua yang disebutkan di sini sudah layak disebut sebagai representatifnya Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan instruksi kepada semua umatnya, termasuk suami istri di dalam buku Efesus. Why are parents mentioned here worthy of being called God's representatives? Because God has also given instruction to all his people, including husband and wife in the book of Ephesians. Sebelum Efesus 6 ayat 1-2 ini diberikan, Efesus 5 telah mengajarkan satu komunitas Kristen, termasuk orang tua dan anak, untuk menjadi peniru Tuhan, yang artinya mengikuti teladan hidupnya Tuhan, termasuk membenci seksual imoralitas, membenci keserakahan, membenci omongan yang tidak benar dan tidak membangun, membenci kesombongan, membenci semua yang gelap, tetapi memilih untuk berjalan di dalam terang, seperti yang telah tertulis di Efesus 5 ayat 1-8. Before Ephesians 6 verse 1 until 2 was given, Ephesians 5 taught a Christian community, including parents and children, to be imitators of God, which means following God's example in life, including hating sexual immorality, hating greed, hating lies and undefying speech, hating pride, hating all that is dark, but choosing to walk in the light, as written in Ephesians 5 verse 1 until 8. Dan Efesus 5 ayat 22-33 juga telah memberikan instruksi kepada suami istri bagaimana mereka harus saling mengasihi sesuai dengan ajarannya Tuhan. And Ephesians 5 verse 22 until 33 also give instruction to husband and wife on how they should love each other according to God's teachings. Mereka yang telah mengenal firman dan memilih untuk taat kepada firman Tuhan yang akan dipanggil sebagai perwakilannya Tuhan. Those who know the word and choose to obey God's word will be called God's representatives. Maka dari itu ketika Tuhan memberikan perintah kepada anak-anak untuk menaati orang tuanya, Tuhan juga mau semua anak melakukannya sebagai bentuk mereka menaati Tuhan. Karena telah dijelaskan di ayat 1 bahwa ketika anak memilih untuk taat kepada Tuhan dengan menaati orang tua mereka, maka ketaatan mereka akan membawa hikmat dan juga pendisiplinan diri. Therefore, when God commands children to obey their parents, they do it as a form of obedience to Him. As it has been explained in verse 1 that when children obey God by obeying their parents, their obedience will bring wisdom and self-discipline. Lebih dari itu, kata Yunani orang tua di sini tidak hanya tertuju kepada orang tua kandung. Bahasa Yunani ayah di sini adalah pater, yang memiliki arti untuk ayah, Bapa di sorga, atau sosok orang yang lebih tua dan dewasa. Sedangkan ibu di sini adalah mater, yang artinya adalah ibu, baik itu ibu kandung ataupun hanya sosok ibu saja. More than that, the Greek word parents here refers not only to biological parents. The Greek word for father here is pater, which means father in heaven, or an older and more mature figure. Meanwhile, mother here is a meter, which means mother, whether it is a biological mother or just a mother figure. Artinya, jika ada di antara kita di sini yang tidak memiliki figur orang tua biologi di dalam hidup kita, taatilah mereka yang sudah mendidik dan merawat kita layaknya seperti orang tua kita. Entah itu pendeta, entah itu bapak atau bapak panti, ataupun orang tua tiri kita. Dan yang terpenting,
Taatilah Bapa kita yang ada di sorga, Tuhan yang kita sembah. This means if any of us does not have a biological parent, we still obey those who have educated and cared for us like our parents, whether that's a pastor, mother and father at the orphanage, or step parents. And most importantly, we obey our Father who is in heaven, the God whom we worship. Kata hormatilah dalam bahasa Yunaninya di Efesus di sini memiliki arti menghargai sesuatu yang berharga. Jadi kita diminta untuk menghormati orang tua kita layaknya seperti kita menghargai sesuatu yang sangat berharga bagi kita. The word honor in Greek in Ephesians here means appreciating something valuable. So we are asked to respect our people as we would respect something that is very valuable to us. Saya yakin sekali ya, menghormati dan menaati orang tua kita bukanlah perintah yang mudah. Maka dari itu masuk akal bagi Tuhan memberikan ini sebagai perintah yang harus dilakukan. Menghormati dan menghargai, menaati orang tua kita yang sudah taat, sudah sayang sama Tuhan saja, sudah lumayan menantang. Apalagi mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. I'm very sure that honoring and obeying our parents is not an easy command. Therefore, it makes sense for God to give this as a command that must be carried out. Even honoring and obeying our parents who already love God is quite challenging, right? What about those parents who do not live in God's ways? Maka dari itu, sekarang saya mau masuk ke sesi di mana kita harus menghormati dan menaati orang tua kita secara benar. Baik itu orang tua yang saleh, maupun orang tua kita yang toksik, ataupun orang tua kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Therefore, now I want to enter the session how we must honor and obey our parents. This refers to honoring and obeying our godly parents, and also toxic parents, and also unbelieving parents. Yang pertama, menghormati dan menaati orang tua yang saleh. Di sesi ini kita akan diskusi bersama bagaimana sih caranya menghormati dan menaati orang tua yang saleh sesuai dengan firman Tuhan. In this section, we'll discuss together how to honor and obey godly parents according to God's word. Memberikan mereka hadiah, menyediakan waktu untuk mereka, memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka sudah tua, mengurusi pemakaman orang tua, merupakan salah satu bentuk kita menghormati. Tetapi ini semua bukanlah hal yang terutama. Giving them gifts, providing them time for them, meeting their needs when they are old, taking care of their parents' funerals are ways to we honor them. But this is not the most important thing. Cara paling baik dalam menghormati orang tua kita yang saleh adalah dengan memberikan, menghidupkan, dan mempertahankan kehidupan kita di dalam Tuhan. The best way to honor our godly parents is to give, live, and sustain our life in God. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata, tetapi Roh Kudus menghasilkan buah-buah berikut dalam hidup kita. Kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal ini. Galatians 5 verse 22 until 23 says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Bukankah cara menghormati kita akan lebih tetap berarti ketika kita bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa hidup kita dipenuhi dengan buah roh dan memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan? Wouldn't our way of honoring be more meaningful if we can show them that our lives are filled with the fruit of the spirits, and if we have a heart that truly loves God? Karena apa gunanya memberikan hal-hal materi kepada orang tua kita jika kita masih memberontak, kita masih memaki, kita masih memilih untuk tidak taat dengan ajaran Tuhan? Apa gunanya kita memberikan hal-hal materi jika kita masih mempermalukan nama mereka karena tindakan kita di luar yang sangat jahat? What's the point of giving material things to our parents if we still rebel, still curse, and still choose to disobey God's teachings? What's the point of giving them material things if we still disgrace their names because of our evil action? Orang tua yang saleh sudah pasti memiliki kerinduan yang besar bagi anak-anaknya
untuk tetap berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan. Karena orang tua yang saleh mengerti dan tahu bahwa tidak ada yang lebih penting selain menaati apapun yang Tuhan inginkan. Godly parents have a great desire for their children to continue walking in God's truth because godly parents understand and know that there is nothing more important than obeying God's commands. Selain menjaga nama baik kita di dalam Tuhan. Cara menghormati orang tua kita yang saleh adalah dengan mensyukuri pengorbanan mereka dalam mencukupi kebutuhan kita. Apart from maintaining our good standing with God, the way to honor our parents is to be grateful for their sacrifices in providing our needs. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, jadi jika kita punya cukup makanan dan pakaian, marilah kita merasa puas. 1 Timothy 6 verse 8 says, so if we have enough food and clothing, let us be content. Ketika saya berusia remaja, saya masih mengingat bagaimana saya itu pernah menuntut orang tua saya untuk memenuhi apa yang saya inginkan. Saya juga mengerti bagaimana saya berharap saya dilahirkan dari keluarga yang lebih berada. I still remember how, as a teenager, I demanded my parents to fulfill whatever I wanted. I also remember how I wished I had been born from a more affluent family. Mungkin ada juga di antara teman-teman di sini yang masih suka menuntut orang tuanya untuk memberikan apapun yang kalian inginkan. Hanya karena teman-teman yang lain punya. Saya mau bilang bahwa sikap seperti ini benar-benar sangat membebani, baik itu secara emosi maupun secara materi. Khususnya buat orang tua yang penghasilannya pas-pasan. Maybe there are also some of you here who still demand that your parents to give you whatever you want just because other friends have it. I want to say that this attitude is crushing both emotionally and materially, especially so for parents whose income is limited. Tapi sekarang, ketika saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, saya bisa lebih mengerti bahwa pengorbanan mereka untuk memenuhi kebutuhan anak dari kecil sampai besar, dari TK sampai kuliah tidaklah mudah. Maka dari itu, syukuri apapun yang telah kita punya merupakan salah satu cara yang baik untuk menghormati orang tua kita yang saleh. Now, when I am earning, I can understand that their sacrifice to meet the needs of their children from baby to adult, from kindergarten to college, is indeed taxing. Therefore, showing gratitude for what we have is a good way to honor our godly parents. Kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa puas dengan apapun yang kita miliki. Daripada ngeluh, lebih baik kita sebagai anak belajar untuk bersyukur dan menerima porsi kita masing-masing. We must remember that we as humans can never be satisfied with whatever we have. Instead of complaining, isn't it better for us as children to learn gratitude and acceptance of our own portion? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mendengar dan menaati arahan dari orang tua kita yang saleh, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang artinya kita tidak boleh taat jika arahan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. What else can we do? Listening to and obeying the direction of our godly parents, which is in accordance with God's teaching, meaning we should not obey if their instructions are not in line with the word written in scriptures. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkatnya, disiplin membenci putranya. Tetapi siapa yang menyayanginya akan mendisiplin dengan tekun dan menghukumnya lebih awal. Proverbs 13 verse 24 says, he who spares his rod of disciplines hates his son, but he who loves him disciplines diligently and punishes him early. Orang tua saleh bukanlah orang tua yang selalu mengizinkan anak-anak mereka untuk melakukan semua yang mereka mau. Orang tua yang saleh akan mendidik dan memberikan arahan apa yang baik dan jahat di mata Tuhan. Godly parents are not parents who will always allow their children to do everything they want. Godly parents will educate and give direction to what is good and evil in the eyes of God. Tapi anak-anak itu kadang-kadang memang saking merasa pintarnya memilih untuk tidak mendengarkan arahan dan tidak taat dengan apa yang telah diajarkan. Maka dari itu, ada kalanya
Orang tua yang saleh akan secara tegas melarang dan mendisiplinkan anak mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk mereka mengasihi anak-anaknya agar tidak terjerumus ataupun mengambil keputusan yang salah. But sometimes children think they are so smart. They choose not to listen to direction, but disobey what they have been taught. There are times when godly parents will strictly forbid and discipline their children. This is one of the way they love their children so that they don't fall into traps or making wrong decisions. Contohnya, disuruh berhenti main game, disuruh jangan nonton kayak drama terus, disuruh untuk rajin belajar, membantu orang tua dalam bekerja, disuruh jangan sering keluar malam, ya. Kita kadang lebih pilih untuk memberontak dan akhirnya tak taat dengan mereka. Padahal tujuan orang tua kita itu melarang supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dan tidak terjerat dalam pergaulan yang tidak benar. For example, being told to stop playing games, not to watch K-drama, to study hard, to help parents with chores, and not to go out so often at night, we sometimes prefer to rebel and end up disobeying them even though their aim is to teach us to manage our time well and prevent us from being influenced by bad company. Sebagai anak, kadang kita nggak mengerti kenapa orang tua kita bisa melarang dan bahkan tidak segan-segan akan mendisiplinkan kita. Tapi selama kita tahu bahwa orang tua kita masih hidup di dalam Tuhan, dan ternyata arahan mereka itu memang sesuai dengan firman, maka kita seharusnya mendengar dan taat dengan apa yang diajarkan. As children, sometimes we don't understand why our parents restrict us and often discipline us. But as long as we know that our parents still live in the ways of God, and if their instructions are in accordance with the word, then we should listen and obey what is taught. Itu adalah cara untuk menghormati dan menaati orang tua kita yang saleh. This is the way to honor and obey our godly parents. Yang kedua, menghormati dan menaati orang tua yang toksik. Second, honor and obey toxic parents. Orang tua yang toksik artinya mereka itu selalu mengontrol kehidupan anaknya seperti boneka, selalu membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain, membentak anak, bahkan main tangan dengan alasan ingin mendisiplinkan anak. Orang tua yang juga menuntut atau memaksa anak untuk menghidupi kehidupan mereka. Tidak pernah mau mengakui ketika mereka melakukan kesalahan, dan lebih parahnya lagi, menggunakan firman Tuhan untuk mengajari anak, tapi orang tua sendiri tidak melakukan. Toxic parents means those who control their children's life like puppets, constantly comparing their children with other children, yelling at their children, and even resorting to violence in the name of wanting to discipline their children. They can also be parents who demand or force their children to supply their needs, never admitting their mistakes, and also hypocritical ones, using the word to teach children, but they themselves don't practice it. Bukan hanya itu saja, ketika orang tua yang toksik memaksa anaknya untuk menaati firman Tuhan yang diambil dari luar konteks Alkitab, maka itu akan mendatangkan malapetaka. Karena itu seperti orang buta memimpin orang buta, dan pada akhirnya kedua orang tua dan anak ini akan binasa di dalam kegelapan. Not only that, when toxic parents force their children to obey God's word, which is taken from outside the context of the Bible, it becomes very destructive because it is like the blind leading the blind. And in the end, both parents and children will perish in the darkness. Dan orang tua toksik yang saya bicarakan di sini atau sekarang adalah orang tua yang sudah Kristen. Dan sayangnya, orang tua seperti ini tidak melihat bahwa tindakan mereka itu sudah kelewatan batas. Mereka menganggap bahwa hal yang mereka lakukan sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap anak. And the toxic parents I'm talking about are parents who are Christians, but unfortunately, they do not realize that they have gone too far, thinking what they do is a form of love for their children. Apakah salah jika orang tua mengharapkan masa depan yang baik buat anaknya? Tidak salah, tapi mengharapkan dan mengontrol masa depan anak itu adalah dua hal yang berbeda. Apakah salah mendisiplinkan anak? Tidak salah. Orang tua malah harus mendisiplinkan anak. Tetapi membentak dan menggunakan kekerasan berbeda dengan mendisiplinkan. Apakah salah menggunakan firman untuk menegur anak? Tidak salah.
tidak salah, oke ya saudara-saudari. Tetapi membentak dan menggunakan kekerasan berbeda dengan mendisiplinkan. Apakah salah menggunakan firman untuk menegur anak? Tidak salah untuk memberitahukan kebenaran selama orang tua juga sudah melakukan firman tersebut. Is it wrong for parents to hope a good future for their children? It's not wrong. But hoping for and controlling a child's future are two different things. Is it wrong to discipline children? No, there's nothing wrong with parents having to discipline their children. But yelling and using violence is different from disciplining them. Is it wrong to use the word to rebuke children? There is nothing wrong with telling the truth as long as parents have also put the word in practice. Dan anak akan berpikir, apakah saya perlu menghormati dan bahkan menaati orang tua yang toksik ini? Bagaimana saya bisa mempertahankan hubungan yang tetap baik dan benar di hadapan Tuhan dengan orang tua yang toksik ini? And children will think, do I need to honor and even obey this toxic parent? How can we maintain a relationship that remains good and right before God towards these toxic parents? Firman Tuhan sudah berkata bahwa kita harus menghormati dan menaati orang tua di dalam Tuhan. Tujuan utama kita menghormati dan menaati orang tua kita adalah untuk menghormati dan menaati Tuhan terlebih dahulu. Karena alasan Tuhan memberikan umatnya 10 perintah itu supaya umatnya tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan. God's word has said that we must honor and obey our parents in God. Our main goal in honoring and obeying our parents is to honor and obey God's first. Because the reason God gave his people the 10 commandments was so that his people would know how to love God. Seperti yang telah tertulis di Keluaran 20 ayat 12 tentang keharusan kita menghormati orang tua kita di hukum kelima. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan perintah pertama untuk mencintai Tuhan terlebih dahulu. As written in Exodus 20 verse 12 about our obligation to honor our parents in the fifth commandment, God has already given the first commandment to love God first. Ketika kita lebih memilih untuk menghormati dan menaati Tuhan, maka kita tidak akan mengiyakan tindakan yang bertentangan dengan karakter dan tindakan Tuhan. When we choose to honor and obey God first, we will oppose actions that are contrary to God's character. Saudara dengerin baik-baik. Menghormati orang tua kita bukan berarti kita harus mengiyakan perbuatan toksik mereka. Menghormati orang tua yang toksik berarti kita harus berani untuk memberitahu mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, mendorong mereka untuk melakukan apa yang benar, dan mencegah mereka melakukan kejahatan lebih lanjut. Respecting our parents does not mean we have to agree with their toxic actions. Respecting toxic parents means we must have the courage to tell them to repent of their sins, encourage them to do what is right, and prevent them from committing further evils. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara praktikal untuk tetap menghormati orang tua yang toksik. There are several things we can do practically to still honor toxic parents. Pertama, tetap mendoakan orang tua kita supaya bisa bertobat. First, to keep praying for our parents' repentance. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacita dan bergembira dalam pengharapan, tabah dan sabar dalam penderitaan dan kesusahan, tetaplah berdoa. Romans 12 verse 12 says, rejoice and exult in hope, be steadfast and patient in suffering and tribulation, be constant in prayer. Satu hal yang sudah pasti harus kita lakukan adalah terus mendoakan orang tua kita yang toksik. Tidak ada lagi orang yang paling bisa mengerti isi hati dan pergumulan kita selain Tuhan. Dan kita sebagai anak berada dalam posisi paling kuat untuk menjadi salah satu pendukung doa bagi orang tua kita. One definite thing we have to do is to continually pray for our toxic parents. No one understands our hearts and struggles more than God. And as children, we are in the strongest position to be prayer advocates for our parents. Lukas pasal 6 ayat 28 juga berkata, doakanlah berkat kepada mereka dan doakanlah kebahagiaan orang-orang yang mengutukmu. Mohon berkat kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang menganiaya kamu, yang mencaci, yang mencelah, meremehkan, dan menyalahgunakan kamu dengan sewenang-wenang. Luke 6 verse 28 says, invoke blessings upon and pray for the happiness of those who curse you,
Implore God's blessing, favor upon those who abuse you, who revile, reproach, disparage, and high-handedly misuse you. Sekesal-kesalnya kita kepada orang tua kita yang toksik, firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap mendoakan dan memberkati mereka lewat doa kita, bukan malahnya mengutuk mereka atau balas dendam kepada mereka. No matter how annoyed we are with our toxic parents, God's word commands us to continue praying for and blessing them through our prayers, not cursing or taking revenge on them. Yang kedua, kita tetap memilih untuk berjalan di dalam terang. Second, walking in the light. Yohanes 8 ayat 12 berkata, sekali lagi Yesus berbicara kepada orang banyak. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang kehidupan. John 8 verse 12 says, once more Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Menghormati dan menaati orang tua di dalam Tuhan artinya kita memilih untuk menghormati dan menaati Tuhan di dalam terang. Honoring and obeying parents in God means that we choose to honor and obey God in the light. Ketika dunia kita memberitahu kita untuk membenci orang tua kita yang toksik dan tidak perlu mengampuni mereka, maka berjalan di dalam terang artinya kita memilih untuk memaafkan tindakan mereka yang tak berkenan di hadapan Tuhan. While the world will tell us to hate our toxic parents and not to forgive them, walking in the light means we choose to forgive their actions that are not pleasing before God. Dunia bisa memaafkan karena mereka tidak mengenali Tuhan. Mereka tidak memiliki Tuhan yang tinggal di dalam hidup mereka. Tetapi kita memilih untuk memaafkan karena itulah yang Tuhan perintahkan. Kita memilih untuk memaafkan karena kita mau taat dengan Tuhan. The world may tell us not to forgive because they don't know God, and they do not have God's dwelling in their hearts. However, we choose to forgive because that is what God commanded us to do. We choose to forgive because we want to obey God. Matius 14-15 berkata, sebab jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, dosa mereka yang sembrono dan disengaja, membiarkan mereka pergi, dan tidak lagi dendam, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, artinya mereka yang sembrono dan dosa-dosa yang disengaja, meninggalkannya, membiarkannya pergi dan melepas kebencian, Bapamu juga tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Matthew 6 verse 14 till 15 says, for if you forgive people their trespasses, their reckless and willful sins, leaving them, letting them go, and giving up resentment, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, their reckless and willful sins, leaving them, letting them go, and giving up resentment, neither will your Father forgive you your trespasses. Kita tahu dan mengenal bahwa Tuhan yang tinggal di dalam kita mau kita belajar untuk mengampuni yang telah bersalah kepada kita. Kita memilih untuk mengampuni bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi karena kita hanya mau taat. We know and recognize that the God who dwells within us wants us to learn to forgive those who have wronged us. We choose to forgive not because we are mistaken, but because we just want to obey. Kita tahu dan mengenal bahwa Tuhan yang tinggal di dalam kita mau kita belajar untuk mengampuni yang telah bersalah kepada kita. Kita memilih untuk mengampuni bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi karena kita hanya mau taat. We know and recognize that the God who dwells within us wants us to learn to forgive those who have wronged us. We choose to forgive not because we are mistaken, but because we just want to obey. Menghormati dan menaati orang tua kita, artinya kita memilih untuk mengatakan dengan jujur tindakan dan sikap orang tua toksik yang sebenarnya kepada pendeta, pemimpin, maupun orang yang sudah dewasa secara rohani dan dapat dipercaya. Walking in the light in terms of honoring and obeying our parents means that we can choose to tell the true actions and attitudes of our toxic parents to pastors, leaders, or people who are spiritually mature and those who can be trusted. Saya pernah mendengar dari teman saya bahwa dia itu sempat susah sekali menceritakan ke saya bagaimana papanya itu jahat.
karena dia takut dianggap sebagai anak yang tukang gosip dan malah menjelekkan orang tua. I heard from a friend of mine who found it difficult to express her father's evil ways. She was afraid of being seen gossiper speaking ill of her parents. Buat saya, itu bukan gosip ataupun menjelekkan orang tua. Karena bagi dia, untuk bisa berkata jujur, akan pergumulannya juga diperlukan kekuatan sendiri. Bagi saya, itu adalah seruan minta tolong. Dia sudah bingung harus bagaimana lagi, karena bukan hanya dia yang menderita, saudaranya pun menderita. For me, this is not gossip or bad mouthing parents because she spoke the truth about her struggles and also needed strength to overcome the difficulties she was facing. For me, it was a cry for help. She was confused about what else to do because it wasn't just her who was suffering, but her siblings too. Jikalau arti dari hormat adalah melihat seseorang itu berharga, bukankah justru seharusnya kita menolong orang tua kita yang toksik dengan meminta pertolongan kepada orang yang bisa dipercayai? Sama seperti barang saudara yang berharga yang rusak. Kalau barang itu sangat berharga, bukankah saudara juga pasti akan segera memperbaikinya? If the meaning of honor is seeing someone as valuable, shouldn't we help our toxic parents by seeking for help from someone whom we can trust? Just like if our valuable items were damaged, we would want to immediately repair them, right? Menceritakan kebenaran akan tindakan orang tua kita yang toksik bukanlah gosip, tapi salah satu cara kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Karena kita tidak mau orang tua kita terus-menerus menjadi orang yang toksik, maka kita pun tidak mau menoleransi tindakan jahat mereka. Telling the truth about our parents' toxic actions is not gossiping, but is one of the ways we can continue to live in the truth. Because we don't want our parents to continue being toxic parents, and we don't want to continue tolerating their evil actions. Tuhan membenci kejahatan, maka kita pun harus membenci kejahatan. Kita membenci kejahatan orang tua kita, bukan berarti kita membenci orang tua kita. Bentuk hormat dan taat yang benar terhadap orang tua yang toksik adalah menuntun mereka kembali ke dalam kebenaran. God hates evil, so we must hate evil. Hating our parents' misdeeds does not mean we hate our parents. The correct form of honor and obedience to toxic parents is to guide them back to the truth. Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, para ayah jangan memancing anak-anakmu untuk marah. Jangan membuat mereka jengkel sampai pada titik kebencian dengan tuntutan-tuntutan yang remeh atau tidak masuk akal atau memalukan atau kasar. Juga tidak menunjukkan sikap pilih kasih atau ketidakpedulian terhadap siapapun di antara mereka. Tetapi didiklah mereka dengan lembut, dengan kebaikan hati yang penuh kasih, dalam disiplin dan petunjuk dari Tuhan. Ephesians 6 verse 4 says, Fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference to any of them, but bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Orang tua telah diberikan instruksi untuk tidak memancing anak-anak marah, artinya tidak dengan sengaja membuat mereka marah dengan hal-hal yang kecil atau tidak masuk akal. Juga sudah diperintahkan tidak pilih kasih, tapi didik anak-anak dengan lembut dan penuh kasih dengan disiplin dan petunjuk dari Tuhan. Parents have been given instructions not to provoke children to anger, meaning not to deliberately make them angry with small or unreasonable things, and not to show favoritism, but to educate children gently and lovingly with discipline and guidance from God. Jika orang tua toksik sudah diberitahukan kebenaran dan ternyata tidak terinsyafkan untuk memilih untuk bertobat, maka jangan kaget jika suatu saat nanti kita memilih untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Karena apa? Karena orang tua telah mengkhianati tanggung jawab mereka sebagai orang tua di dalam Tuhan. Matius 10 ayat 34-36 dengan jelas berkata, jangan mengira bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian melainkan pedang yang memisahkan antara beriman dan tak beriman. Sebab aku datang untuk memisahkan laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan menantu perempuan dari ibu mertuanya.
musuh seseorang adalah anggota rumah tangganya sendiri ketika yang satu beriman dan yang lain tidak. If toxic parents have been told the truth and have chosen not to repent, then don't be surprised if one day we arrive at a point where we choose to cut ties with them. They have betrayed their responsibilities as parents in God. Matthew 10 verse 34 until 36 says, "Do not think that I have come to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword of division between belief and unbelief. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be the member of his own household, when one believes and another does not." Ketika firman Tuhan sendiri yang menjadi sumber kebenaran, yang taat kepada Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Sedangkan yang memilih untuk tidak taat akan terus-menerus memberontak dan menganggap diri mereka benar. Hubungan yang terpecah ini terjadi karena yang satu memilih untuk taat dan satunya lagi tidak. As God's word itself is the source of truth, those who obey God will do God's word, while those who choose not to obey will continue to rebel and consider themselves righteous. This divide occurs because one chooses to obey and the other does not. Yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam menghormati dan menaati orang tua yang toksik di dalam Tuhan adalah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap keluarga kita sendiri di kemudian hari. The last thing we can do to honor and obey toxic parents in God is not to repeat the same mistakes with our own family in the futures. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang tua melakukan tindakan yang sama terhadap anaknya dengan alasan dulu papa mama juga diperlakukan yang sama oleh kakek nenekmu. Setelah itu malah diulangi. Why is this important? Because many parents repeat the same misdeeds on their children with the justification that I was treated the same way by my parents before. Yang ketiga, menghormati dan menaati orang tua yang belum percaya. Honor and obey unbelieving parents. Bagaimana menghormati dan menaati orang tua di dalam Tuhan ketika orang tua kita sendiri masih belum percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana hubungan kita dengan mereka tetap baik dan benar di hadapan Tuhan? How do we honor and obey our parents in God when our parents don't believe in God? And how can we maintain our relationship with due respect? Pertama, memperlihatkan transformasi hidup kita sebagai anak Tuhan. First, to show the transformation in our lives as children of God. Saya adalah Kristen generasi pertama di dalam keluarga, dan ketika orang tua saya belum percaya, satu hal yang mama saya mau lihat adalah perubahan di dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya, ketika tidak ada perubahan, mama saya bilang, katanya ke gereja. Jadi orang Kristen kok malas dirubah, disuruh pulang awal, gak mau. Dulu mungkin saya tidak terlalu mengerti dengan pandangan mama saya, tapi sekarang ketika saya merefleks kembali, saya baru tersadar bahwa cara untuk menghormati dan menaati orang tua yang belum percaya adalah menjadi berkat bagi mereka. I am a first generation Christian in my family, and while my parents were not yet believers, one thing my mother wanted to see was a change in my life. To that end, my mother said, "You told me you go to church. Why are Christians lazy at home and not wanting to come home early?" In the past, I didn't really understand my mother's perspective. But now, upon reflection, I realized that the way to honor and obey unbelieving parents is to be a blessing for them. Transformasi di dalam keluarga selain yang dulunya malas menjadi rajin juga harus dilengkapi dengan perubahan karakter. Jika dulunya suka marah-marah sebagai anak, sudah seharusnya kita yang percaya kepada Tuhan tidak lagi marah-marah, tidak lagi membuat orang tua kesal, dan sebagainya. The transformation in the family must also be accompanied by a change in character. Those who were lazy now have become industrious. And if we were easily angered, we who believe in God should no longer be, and no longer be irritating to our parents, and so on. Jika orang tua kita mereka memang melakukan kesalahan dan membuat kita marah ataupun kesal, kita sebagai anak Tuhan harus lebih bisa sabar dan tidak balas dengan marah-marah. Kita hanya bisa mematikan daging kita dengan tidak menganggap diri paling benar dan memaklumi mereka yang belum percaya. If our parents' misdeeds anger us, we as God's children must be more patient and not be easily flustered.
We can only deny our flesh by not being self-righteous and forgiving them who do not believe in God as they are unfamiliar with biblical teachings that relate to anger. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, oleh karena itu barang siapa ada di dalam Kristus, yaitu dicangkokkan, dipersatukan dengannya melalui iman kepadanya sebagai juru selamat, maka ia adalah ciptaan baru, dilahirkan kembali dan diperbarui oleh Roh Kudus. Hal-hal lama, kondisi moral dan spiritual sebelumnya telah berlalu. Lihatlah, hal-hal baru telah datang karena kebangkitan rohani membawa kehidupan baru. 2 Corinthians 5 verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come because spiritual awakenings brings a new life. Transformasi hidup ini bukanlah hanya sekedar teori semata, tetapi ini merupakan perintah dari Tuhan bahwa siapapun yang sudah berada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru dan semua yang lama sudah harus ditinggalkan. Ini adalah transformasi yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dan menunjukkan transformasi hidup ini sudah untuk menjadi seperti Kristus merupakan cara menghormati orang tua yang benar di dalam Tuhan. The existence of this life transformation is not just a theory, but is a command from God that whoever is in Christ is a new creation and everything old must be left behind. This is a transformation by God, and showing life transformation to become like Christ is the true way of honoring our parents in God. Kedua, berani untuk tidak menaati nilai kehidupan dunia mereka. Second is to dare to disobey the values of their worldly life. Yohanes 14 ayat 17 berkata, roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia dimasukkan ke dalam hati. Karena dunia tidak melihat dia atau mengetahui dan mengenali dia, tetapi kamu mengetahui dan mengenali dia, karena dia diam bersamamu selalu dan akan diam di dalam kamu. John 14 verse 17 says, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome take to its heart, because it does not see him or know and recognize him, but you know and recognize him, for he lives with you constantly and will be in you. Orang tua yang tidak percaya kepada Tuhan sudah pasti tidak akan memiliki nilai-nilai kehidupan Alkitabiah. Yang ada hanyalah nilai kehidupan dunia. Maka dari itu kita tidak bisa menaati mereka dalam hal ini. Kita yang telah mengenal Tuhan harus bisa memilih untuk terus memuliakan Tuhan dengan tindakan kita. Karena Tuhan telah tinggal di dalam kita. Unbelieving parents will not have a biblical life values, only worldly values. Therefore, we cannot obey them in their worldly views and values that opposes biblical values. We who have known God must be able to choose to continue to glorify God with our action because God lives in us. Contohnya, ketika orang tua yang belum percaya kepada Tuhan mengizinkan anaknya untuk pacaran dengan orang yang tak seiman, yang penting punya banyak uang. Kita sebagai anak tahu bahwa memiliki pasangan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan itu yang terpenting. Maka kita harus berani untuk tidak menaati mereka. Another example, unbelieving parents may allow their children to have spouses from other faiths, so long as that person has a lot of money. We as children know that having a life partner who truly fears God is of utmost importance. So we have to be brave enough not to obey them. Saya tidak bilang bahwa kita harus kasar dengan mereka ketika kita menolak untuk menaati mereka. Kita sebagai anak harus tegas dan tetap memilih untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman. Karena gimana pun juga kita tetap perlu menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka dengan menjaga karakter kita di dalam Kristus. I'm not saying that we should be harsh with them when we refuse to obey. We as children must be firm and stick to the truth of the word. In spite of everything, we still need to show our respect for them by maintaining our character in Christ. Yang ketiga, mendoakan keselamatan orang tua kita. Third, pray for our parents' salvation. Roma pasal 10 ayat 1 berkata, saudara-saudara, dengan segala hasrat dan niat baik saya terhadap Israel, saya rindu dan berdoa kepada Allah agar mereka dapat diselamatkan. Romans 10 verse 1 says,
Brethren, with all my heart's desire and goodwill for Israel, I long and pray to God that they may be saved. Ketika Paulus berkata seperti ini, ia dikelilingi dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kebanyakan orang yang belum percaya kepada Tuhan tersebut juga yang sudah menganiaya dan menyiksa Paulus. Tapi Paulus justru mendoakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan tersebut supaya mereka bisa selamat. When Paul said this, he was surrounded by unbelieving people who had persecuted and tormented him. However, Paul actually prayed for his persecutors so that they could be saved. Orang tua kita belum percaya kepada Tuhan sudah pasti secara tidak langsung akan menyakiti kita karena mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal firman. Maka dari itu penting sekali bagi kita sebagai anak Tuhan mendoakan keselamatan orang tua kita yang belum percaya. Our unbelieving parents will inevitably hurt us because they don't know God and don't know the Word. Therefore, it is very important for us as children to pray for the salvation of our parents. Lebih dari itu, saudara-saudara, sebagai anak tidak hanya berdoa untuk keselamatan orang tua kita, tapi kita juga tahu bagaimana mengelola situasi dengan baik. Artinya, menemukan keseimbangan yang tepat dalam menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada mereka. Namun, pada saat yang sama, kita harus menjalani kehidupan yang patut, yang bisa diteladani dalam ketaatan dalam menghidupi firman Tuhan. Dengan bukti yang ada dalam karakter dan perilaku kita yang jelas-jelas mencerminkan Kristus. Pada akhirnya, bukan apa yang kita katakan yang akan memenangkan hati mereka bagi Yesus, tapi setidaknya hidup kita sudah menjadi pesan Kristus. Furthermore, as children, not only to pray for their salvation, but also know how to manage the situation well, meaning finding the correct balance of showing them love and respect as parents, but at the same time also living an exemplary life in obedience to practicing the Word of God, with the evidence present in our character and behavior that clearly reflects Christ. In the end, it is not what we say that will win them over for Jesus, but our life must become the message. Kesimpulannya, kita telah belajar malam ini bahwa anak-anak harus menghormati dan menaati orang tua kita, baik itu orang tua yang saleh, toksik, maupun yang belum percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting di atas segalanya adalah kita harus menghormati dan menaati Tuhan kita. In conclusion, we have learned tonight that children must honor and obey their parents according to God's word, whether parents are godly, toxic, or those who do not believe in God. And the most important thing above all is we must respect and obey our God first. Orang tua kita jugalah manusia. Mereka tidak sempurna, mereka bisa melakukan kesalahan. Tetapi menghormati dan menaati orang tua kita di dalam Tuhan juga tidak mudah. Tetapi inilah perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Our parents are also human beings. They are not perfect and are bound to make mistakes. Honoring and obeying parents in God is not easy. However, this is the command that God has given His people. Sebagai anak, kita juga tidak boleh menggunakan kelemahan orang tua kita untuk tidak menghormati dan menaati mereka. Ada cara-cara yang telah kita bahas bersama-sama bagaimana kita bisa menghormati dan menaati mereka di dalam Tuhan. As children, we should also not use our parents' weaknesses to disrespect and disobey them. There are ways that we have discussed together earlier on how we can honor and obey them in God. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah karena mendidik anak juga dihadapkan dengan tantangannya sendiri. Tapi bukan berarti orang tua bisa seenaknya menyalahgunakan otoritas yang telah diberikan oleh Tuhan. Being a parent is not easy as well. Educating children comes with its own challenges, but that doesn't mean parents can simply abuse their authority given by God. Jika anak punya tanggung jawab untuk menghormati dan menaati orang tua, maka orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk bisa menyayangi, melindungi, menyediakan, mendidik, dan mengajar anak ajaran-ajaran firman. Dan orang tua harus mau menjadi pelaku firman terlebih dahulu. While children have the responsibility to honor and obey their parents, parents also have the responsibility to love, protect, provide, educate, and teach their children the lesson from the word. However, parents must want to be doers of the word first.
Artinya, daripada saling memiliki ekspektasi duniawi terhadap sesama, setiap orang Kristen seharusnya melakukan bagiannya masing-masing di dalam Tuhan, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak. In essence, whether one is a parent or a child, all Christians should do their part in God instead of governed by worldly expectations to each other. Ini adalah sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is my sharing. Thank you, and the Lord Jesus bless you.